the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam, brother. Gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat. Nih baru bikin konten lagi ya. Iya, Hari ini tentang apa Mr. Ali? hari ini tentang pengertian pesan. Pernah Pesan. dengar pesan dalam botol? Pernah? Pernah? Pernah. Pernah dengar pesan moral? Pernah. Iya. Pernah dengar pesan bunda? Pernah. Pernah ya, semuanya. Karena pesan itu adalah sesuatu komunikasi ya. Oke, saya baca ini artikel. Dalam komunikasi, pesan menjadi salah satu unsur penentu efektivitas tidaknya suatu tindakan komunikasi. Kadang komunikasi itu membawa pesan yang negatif, kadang komunikasi juga membawa pesan yang positif. Tergantung siapa si pembawa pesan dan siapa penerima pesan, seperti itu. Bahkan unsur pesan menjadi unsur utama. Selain komunikator dan komunikan, terjadinya komunikasi antar manusia. Tanpa adanya unsur pesan, maka tidak pernah terjadi komunikasi antar manusia. Selain penyebutan pesan, untuk istilah yang sama ada juga ahli yang menyebutnya isi pernyataan. Hota Suhut 2002 menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris pesan disebut message. Namun dalam banyak literatur yang umum digunakan adalah istilah pesan atau message, bukan isi pernyataan. Menurut Hota Suhut 2002, isi pernyataan adalah hasil penggunaan akal budi yang disampaikan manusia kepada manusia yang lain. Makanya kadang-kadang kita itu kirim pesan juga harus berpikir dulu, ya kan? Nanti yang dikirim di pesan itu tersinggung apa enggak, kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang yang dikirimi pesan itu siapa, lawan bicara siapa, tingkat pendidikannya seperti apa. Kadang-kadang satu kata, satu kalimat itu bahasanya nyentuh dan nyinggung, itu kan banyak. Dia nggak sadar yang pengirim pesan. Oke? Akal budi yang disampaikan manusia kepada manusia lain, hasil penggunaan akal dan budi tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, abstrak, yang berfungsi untuk mewujudkan isi pernyataan. Dari bentuknya yang abstrak menjadi konkret adalah lambang komunikasi. Dalam kaitan itu, Bettinghouse 1973 berpendapat pesan dibentuk atau dirancang melalui penggunaan sistem kode, yaitu sekelompok simbol dan sekelompok aturan yang tergabung menjadi unit-unit bermakna. Pesan, kata Sujaya et al. 1999, berupa lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, gesture. Tahu gesture? Gerak tubuh. Hah? Gerak tubuh ya? Ya, gerak tubuh. Sementara apabul dan anatol, lisan, gambar, angka, gesture. Sementara apabul dan anatol 1974 menyatakan pesan tersusun dari simbol-simbol seperti bahasa verbal dan non-verbal yang mendatangkan makna dan respon tertentu. Jadi, pesan atau isi pernyataan yang merupakan hasil penggunaan akal dan budi manusia itu pada dasarnya masih abstrak. Hasil penggunaan akal dan budi manusia baru bermakna kalau dikonkretkan dengan menggunakan lambang komunikasi atau sistem kode, yang artinya dalam komunikasi melibatkan kode atau tanda-tanda yang dipahami bersama baik oleh persuader maupun halayak sasaran. Seperti dikatakan Bill Gonzalez 1988, komunikasi melibatkan tanda-tanda informasi verbal, non-verbal, dan
paralinguistik. Hutasuhut 2002 menyebut lambang komunikasi umum untuk tanda-tanda verbal dan lambang komunikasi khusus untuk tanda-tanda non-verbal. Menurut Bettinghouse 1973, sistem kode merupakan unsur dasar dari sistem bahasa. Seperti kata-kata yang merupakan bahasa verbal atau sistem kode verbal. Tanda-tanda verbal ungkap Gonzales 1988 meliputi kata-kata dan angka-angka, baik yang tertulis maupun yang diucapkan, sedangkan Hutasuhut 2002 membagi lambang komunikasi umum menjadi 4 golongan menurut bentuk perwujudannya, yaitu lambang komunikasi mimik. Tahu mimik? Tahu. Ya, mimik wajah Ya. misalnya kan. Yang kedua, lambang komunikasi gerak-gerik, lambang komunikasi suara, dan lambang komunikasi bahasa. Jadi lambang verbal adalah tanda-tanda umum yang mengandung arti seperti mimik, gerak-gerik, suara, serta bahasa tulisan dan lisan. Sementara itu sistem kode non-verbal, kata Bettinghouse lagi, 1973 mencakup ekspresi muka, terutama dahi atau kerutan dahi, senyuman, gerak tubuh, isyarat, dan lainnya. Hal senada dinyatakan Gonzales 1988 bahwa tanda non-verbal meliputi ekspresi fasial, gerak anggota tubuh, pakaian, warna, musik, waktu, dan ruang. Demikian juga rasa sentuhan dan bau. Demikian pula pendapat Hutasuhut 2002 yang mengatakan bahwa lambang komunikasi khusus digunakan oleh manusia untuk keadaan khusus seperti pakaian, tata rias pemain, dekorasi, aneka warna, tata lampu, arah rambu, lalu lintas, dan lain-lain. Sementara penggunaan lambang-lambang non-verbal lazimnya dimaksudkan untuk memperkuat arti dari pesan yang disampaikan. Sudaja et al. 1999. Jadi komunikasi itu banyak arah dan banyak dengan simbol-simbol. Dengan demikian, lambang nonverbal adalah tanda-tanda khusus yang berfungsi untuk memperkuat arti dari pesan yang akan disampaikan. Khusus tanda-tanda paralinguistik menurut Gonzales 1988 terletak di antara tanda-tanda verbal dan nonverbal. Tanda-tanda itu dapat dikelompokkan dalam kualitas suara dan vokalisasi kita. Kualitas suara menunjukkan cara berbicara seperti kecepatan berbicara, tekanan suara, irama suara, ketepatan artikulasi, dan kontrol suara. Juga kontrol emosional kita. Tanda-tanda tersebut dapat mengomunikasikan berbagai macam emosi kita seperti kesegaran, kebosanan, kegembiraan, rasa sedih ataupun sarkasme. Vokalisasi, lanjut Gonzales 1988, menunjukkan suara yang sesungguhnya yang tidak memiliki makna apapun, berdiri sendiri, tetapi komunikasikan perasaan-perasaan tertentu seperti menghembuskan nafas. Jadi lambang paralinguistik adalah tanda-tanda yang berada di antara lambang verbal dan non-verbal yang berhubungan dengan kualitas suara dan vokalisasi. Dari uraian mengenai pengertian pesan dan lambang komunikasi, kiranya dapat disimpulkan pesan atau isi pernyataan adalah hasil penggunaan akal dan budi manusia yang dikonkretkan melalui lambang komunikasi verbal, non-verbal, dan atau paralinguistik. Itu tadi adalah pengertian pesan-pesan, termasuk bahasa tubuh, bahasa mimik wajah, dan lain-lain, verbal dan non-verbal. I think enough for you for this communication or message. See you next time with the same time and same channel. Goodbye.